Oleh karena itu supaya ibu itu tidak terguncang, saya menawarkan diri untuk melindungi Ibu Putri. Kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo turut membuat nama Kamarudin Simanjuntak kini populer dan terlihat kerap berseliweran di layar televisi dan platform sosmed. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat vokal mengungkapkan berbagai kejanggalan dalam misteri kematian Brigadir J yang coba dikempit rapat oleh pihak tertentu. Upayanya yang terus bersuara di hadapan media berhasil menggiring opini publik hingga menekan pihak berwenang untuk bekerja secara independen. Sejumlah kejanggalan yang dibongkarnya secara langsung atau tak langsung berhasil membongkar dalang dibalik kematian Brigadir J. Kejanggalan panggilan telepon ke pacar. Pengacara yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Brigadir J itu membongkar kejanggalan pada ponsel milik Vera Simanjuntak, pacar Brigadir J. Ia mengatakan pacar Brigadir J itu mendapatkan 23 kali panggilan tidak terjawab. Ada sekitar berapa puluh kali miss call. Saya total 23 miss call. Ini datang ke handphonenya Vera atau kekasihnya, kata Kamarudin. Meski demikian, kata Kamarudin Simanjuntak, miss call yang masuk ke handphone pacar Brigadir J itu datangnya tidak beraturan. Contoh misalnya 16, 16.10, 16.20. Nah, sudah 16.20, balik lagi 16.05. Jadi miss call-nya itu tidak beraturan, tapi sekali masuk, tidak beraturan masuknya. Dan pertanyaannya ada apa? Ujar Kamarudin. Ia menduga HP milik Brigadir Yosua telah dikuasai oleh orang lain, yakni pihak ketiga. Pihak keluarga dilarang buka peti. Kejanggalan berikutnya yang diungkapkan Kamarudin adalah pihak keluarga dilarang membuka peti jenazah Brigadir J. Usai jenazah diserahkan oleh pihak kepolisian kepada keluarga di Muaro Jambi. Memang dalam kesempatan yang berbeda, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 alasan mengapa keluarga Brigadir J dilarang membuka peti jenazah. 5 alasan itu adalah: pertama, merupakan langkah konstruktif yang dilakukan Polri. Kedua adalah kondisi jenazah yang dapat menimbulkan trauma. 3, yaitu dampak vicarious trauma sama seperti trauma langsung. Kemudian untuk mencegah trauma setelah melihat jenazah. Dan terakhir adalah sebagai langkah penuh empati. Namun jika peti jenazah tak dibuka, maka misteri dan kasus kematian Brigadir J mungkin tak akan pernah terungkap. Waktu pelecehan janggal. Dalam dugaan sebelumnya, Brigadir J tak disebut tereksekusi dalam insiden penembakan usai diduga lakukan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dalam peristiwa tersebut ada hal baru yang jadi sorotan Kamarudin. Salah satunya waktu penemuan jenazah Brigadir J berdurasi 35 menit. WA percakapan keluarga di RIT 16.25 waktu Indonesia Barat. Ada percakapan keluarga tanggal 8 Juli 2022, ucap Kamarudin. Kamarudin lantas menyoroti kronologi penembakan yang dimana runtutan peristiwanya dianggap singkat. Kapolres Jaksel temukan jenazah jam 5 sore. Hanya 35 menit? Kapan pelecehannya? Kapan tembakan-tembakannya? Kapan Ibu Putri menelpon suaminya? Suaminya datang ke TKP. Kapan Bapak Verdi telepon Kapolres? Tambahnya, Kamarudin mengaku heran dengan singkatnya jenazah Brigadir J ditemukan sesuai dengan kronologi kejadian dari polisi. Hasil otopsi ulang mencengangkan. Dalam proses autopsi ulang yang dilakukan oleh tim forensik dan dokter perwakilan keluarga, pengacara asal Tapanuli Utara itu menyampaikan bahwa ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada kematian yang tak wajar. Kamarudin memastikan apa yang menjadi temuan dari hasil autopsi ulang itu telah dicatat dalam bentuk akta notaris untuk mengamankan kebenaran fakta. Kuasa hukum Brigadir J Kamarudin menyampaikan jika sejumlah organ tubuh Brigadir J telah berpindah tempat dan mengalami sejumlah luka tembus. Kejanggalan pengakuan Irjen Sambo.
Dalam pengakuannya setelah ditetapkan sebagai tersangka, Irjen Verdi Sambo mengungkapkan merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak lantas mengatakan, jika pengakuan dari Irjen Sambo itu malah menunjukkan adanya rekayasa baru untuk menutupi motif asli dari tragedi yang terjadi di rumah dinas Polri. Pengakuan Sambo yang mengaku merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J, kata Kamarudin memang mudah untuk diterima. Akan tetapi Kamarudin mengatakan pengakuan Sambo itu janggal dari sisi latar belakang atau penyebab peristiwa pembunuhan itu. Pun kontradiktif dari penjelasannya sendiri saat melaporkan Brigadir J ke Polres Jakarta Selatan. Lebih jauh, kepada penyidik Polri, Irjen Sambo menyampaikan aksinya menghabisi Brigadir J lantaran marah dan emosi setelah mendapatkan laporan dari istrinya yang mengalami perbuatan Brigadir J di Magelang. Pengakuan Sambo memang tak menyebutkan laporan dan perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Brigadir J kepada istri Sambo. Namun dalam pengakuannya itu, Sambo mengatakan Brigadir J melakukan perbuatan terhadap Nyonya Sambo yang dinilai merusak harkat dan martabat seorang Irjen Sambo. Kalaulah yang dilaporkan Ibu PC kepada suaminya FS itu adalah tindak pidana pelecehan yang terjadi saat mereka di Magelang, seharusnya dilaporkannya itu di Magelang, bukan di Polres Jakarta Selatan, kata Kamarudin. Terjadi pertengkaran antara FS dan CP. Pengacara keluarga Brigadir J tersebut juga membongkar dugaan motif Brigadir J dihabisi adalah mengetahui perselingkuhan Irjen Verdi Sambo dengan seorang perempuan. Pengacara 48 tahun itu menyebutkan bahwa ada dugaan Brigadir J mengetahui soal perselingkuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo dengan seseorang perempuan yang disebut Kamarudin berparas cantik. Tak hanya itu, kata Kamarudin diduga Brigadir J melaporkan dugaan perselingkuhan antara Irjen Verdi Sambo dengan sosok perempuan berparas cantik yang dimaksud Kamarudin itu kepada Putri Chandrawati. Tak hanya garang membongkar berbagai kejanggalan kematian ponakannya, pengacara Kamarudin juga dengan berani menyerang Komnas HAM, Kompolnas, dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Kamarudin menuding kredibilitas 3 lembaga tersebut tak bisa dipercaya. Sayangnya, sikap Kamarudin dinilai tak tepat karena seakan memusuhi semua pihak. Sikapnya dinilai cenderung menciptakan peradilan di luar pengadilan. Hal itu disampaikan oleh pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto. Aan berpendapat jika Kompolnas telah bersikap independen. Hal itu terbukti dari sikap Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD yang sejak awal meyakini kejanggalan kematian Brigadir J. Aan pun menyebut ada sederet kasus yang berhasil terpecahkan dengan pelibatan Komnas HAM dan Kompolnas. Semisal kasus penyerangan lapas Cebongan, kematian terduga teroris Siono, hingga penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek. Guys, menurut kalian apakah keberanian pengacara Kamarudin sudah sesuai jalur atau memang kerap keluar jalur?